Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian, siswa kelas 11 SMA dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi, tentu saja dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan materi pertama di kelas 11 ini, yaitu tentang menjadi muslim yang taat. Ini adalah bagian pertama dari 3 bagian bab 1, di mana judul besarnya adalah menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Jadi cukup panjang karena terdapat 5 kali pertemuan, jadi dibagi 3. Ya, bagian yang pertama akan membahas tentang muslim yang taat berdasar dalil Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak akan perlihatkan dulu kompetensi dasar. Ada 4 kompetensi dasar atau KD. KD1, KD2, KD3, dan KD4. Nah, tapi lebih rincinya akan dibahas dalam tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran pada bab 1 ini, bagian 1? Yang pertama adalah membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf dengan benar. Jadi kalian harus bisa membaca dengan benar sesuai dengan tajwid dan makhorijul huruf, ya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua adalah menyebutkan arti Quran surat An-Nisa ayat 59 dengan benar. Yang ketiga adalah menjelaskan makna isi Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan. Yang kelima, menampilkan contoh perilaku taat berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, peta konsep materi yang ada di bab 1 ini akan membahas pertama ayat Al-Quran, ya, tajwid dan makhorijul hurufnya. Yang kedua, terjemah. Yang ketiga, asbabun nuzul. Yang keempat, isi kandungan. Yang kelima, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Yang keenam, hadis tentang taat. Yang tujuh, pengertian dan batasan taat. Dan terakhir, studi kasus. Untuk pertemuan kita kali ini, mungkin kita akan sampai ke materi yang kelima, atau sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Anakku sekalian, bab 1 bagian 1 itu tentang taat, fokusnya di Quran surat An-Nisa ayat 59. Pada kegiatan pembelajaran pertama, yaitu tadi kalian harus bisa membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 itu dengan baik dan benar. Bapak akan contohkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini kalian nanti akan dibagi kelompok ya, menjadi 6 kelompok. Silakan nanti baca giliran dan tentukan siapa yang paling lancar bacaannya. Dan nanti yang paling lancar akan menilai teman-teman yang lainnya, kemudian nilainya akan disetorkan ke guru. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua adalah mengidentifikasi tajwid. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 kurang lebih ada 40 ya, ada 40 tajwid. Walaupun secara berulang, nanti silakan cari ya tajwid yang kalian ketahui yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya adalah mengartikan atau menerjemahkan Quran surat An-Nisa ayat 59. Di sini sudah ada terjemahnya. Kalau kita terjemahkan per kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatilah Allah, wa ati'ur rasula, dan taatilah Rasul Muhammad, wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Silakan nanti kalian coba ya untuk mengartikan ayat ini secara perkata, supaya nanti ketika ada latihan soal yang mengartikan arti perkata, kalian sudah bisa. Anakku sekalian, selanjutnya adalah penguatan materi. Yang pertama, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Memuat riwayat dari Imam Bukhari. Turunnya ayat ini berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzafah oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah ini menjadi sebab turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59 karena ada batasan taat kepada perintah pimpinan dan menolak perintah pimpinan untuk terjun ke dalam api. Saat itu mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan, sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berselisih pendapat, hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Abdullah bin Hudzafah menurut riwayat memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari kayu bakar dan membuat api dari kayu bakar tersebut. Kemudian beliau menyuruh pasukannya untuk masuk atau terjun ke dalam api tersebut, sehingga membuat pasukannya menjadi bimbang apakah perintah itu harus ditaati atau tidak. Makanya mereka meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Kemudian muncul atau turunlah Quran surat An-Nisa ayat 59. Anakku sekalian,
selanjutnya adalah isi dan kandungan ayat. Kurang lebih ada 4 ya yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaat. Dalam kalimat atiullah sudah jelas bahwa kita diperintahkan untuk taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk mentaati tuntunan Rasulullah SAW. Menaati perintah Rasulullah merupakan pengejawantahan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dan Rasulullah yang ditugaskan untuk menjelaskan isi kitab tersebut. Yang ketiga, mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat ya. Tadi surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Yang kedua, meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan larangan pasti mengandung madarat, bahaya bagi manusia. Yang ketiga, berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan dan menjauhi semua larangannya. Yang keempat, berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah SAW baik dalam hal ibadah ritual ataupun dalam ibadah sosial. Yang kelima, mematuhi perintah dari ulil amri atau pemerintah atau pemegang kekuasaan selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Anakku sekalian, itu sedikit penjelasan dari bab 1 bagian 1 tentang menjadi pribadi muslim yang taat. Setelah ini silakan lanjutkan kegiatan pembelajaran yang akan dibimbing oleh guru. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.